Yang ke-8, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW dalam perjalanan dikejar-kejar musuh, masih sempat mengislamkan orang. Sholat isya 70 orang ikut sholat isya. Waktu perjalanan musafir dari Makkah ke Madinah. Padahal dikejar musuh, kepalanya mau dipancung, nyawa jadi taruhan. Masih sempat mengislamkan orang 70 ikut sholat isya. Lewati suatu kampung. Jadi dalam perjalanan itu ketemu dengan orang. Sempatkan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak udah sholat? Kebetulan saya mau ini. Dari mana? Saya dari Medan. Masya Allah, di mana? Di sini. Oh, sekolahnya di sini. Iya. Ada salam, ada kalam. Sekarang orang takut ngobrol, takut kena hipnotis. Takut ngobrol, takut korban penipuan. Takut ngobrol, takut. Kita kan bisa lihat, ini orang baik. Jangan hanya khawatir, lalu kemudian kita menutup diri. Berapa banyak? Itulah sesungguhnya yang dakwah itu. Kalau yang tablik akbar di tanah lapang, di masjid yang ramai itu bukan dakwah, itu taklim. Orang beriman, orang Islam udah datang, dia datang ke masjid, sholat, habis itu Ustaz Somad ceramah, itu taklim, ngajar orang ilmu. Yang sebenar-benar dakwah itu yaitu di perjalanan itu. Bisa ibu-ibu meyakinkan orang supaya pakai hijab, ya itulah dakwah itu. Yang sebelumnya nggak berhijab, jadi berhijab, yaitu dakwah. Meyakinkan skincare aja bisa, masa meyakinkan hijab nggak bisa? Tanpa harus menggurui orang. Jadi komunikasinya baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mesti ustadz. Saya STM, saya SMK, saya sains, saya peternakan, saya pertanian. Yang namanya ngajak orang sholat, ngajak buat baik, itu nggak mesti dari fakultas syariah. Nggak mesti dari fakultas usuluddin, nggak mesti jurusan tafsir, jurusan fikih. Nanti ketika masalah tanya jawab baru. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9. Jangan sampai tinggal sholat. Nah, ini jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat dalam keadaan safar atau musafir. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88 km, sekian. Kalau mau dibulatkan 89. Kalau payah ingat 89, bulatkan jadi 90. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah 82, 83, 85, 87. Ustadz Somad pakai 88, sekian, bulatkan 89, buatkan 90. Wali Songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Berapa jarak boleh qashar salat? 90. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88, sekian 90. Kalau jarak musafirnya 90 km dari Medan ke Jakarta lebih 90 km. Tapi naik pesawat Pak Ustaz, walaupun naik private jet, walaupun naik burak, yang penting bukan naik apanya. Naik motor, naik sepeda, naik onta. Yang penting ada safar. Selama ada musafir, safar jaraknya 89,89 km, maka dia sudah boleh qashar salat. Qasharnya itu dilaksanakan setelah dalam perjalanan, bukan dari rumah. Jadi kalau saya besok hari Kamis mau jalan, kebetulan dari rumah jam 12.30, saya tidak usah sholat zuhur dulu di rumah. Nanti sampai di airport, sudah keluar surul balad, sudah keluar sur pagar negeri, perbatasan kota. Saya tinggal di Rimbo Panjang. Jadi kalau saya masuk ke airport
Sultan Syarif Kasim itu udah keluar dari pagar kampung halaman saya. Saya sudah boleh qashar. Jadi sampai di airport itu saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim isya, jamak qashar, jamak takdim asar. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim dengan asar. Habis itu salam, tegak iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat asar 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim. Jadi imam atau jadi makmum. Ayatnya bebas. Kalau mau berangkat, rumahnya di Pekanbaru, airportnya di Pekanbaru, keluar dari rumah sampai ke airport pun dia tidak dianggap sudah keluar batas kota. Naik pesawat mau menuju Makassar, diprediksi sampai Makassar nanti sudah azan maghrib, karena waktu Indonesia bagian timur cepat. Maka dia sholat di airport atau di rumah, sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Tidak qashar, jamak saja. Kenapa tidak qashar? Karena belum masuk safar, belum musafir. Musafir itu yang menyebabkan bolehnya 4 jadi 2. Sebelum musafir, maka tetap 4. Di rumah sholat, zuhur 4 rakaat, habis itu asar 4 rakaat. Saya sholat zuhur jamak dengan asar. Jamak takdim 4 rakaat. Habis itu salam, qomat, sholat asar lagi 4 rakaat. Saya sholat asar 4 rakaat, jamak dengan asar. Jamak dengan zuhur, jamak takdim. Tidak qashar. Kenapa tidak qashar? Karena belum musafir, belum safar. Kalau sholat asarnya ditarik ke zuhur, jamak takdim. Kalau sholat zuhurnya ditarik ke asar, jamak takhir. Kalau sholat maghribnya ditarik ke isya, jamak takhir. Kalau sholat isyaknya ditarik ke maghrib, jamak takdim. Jamak qashar, jamak takdim. Sampai di pesawat, lalu kemudian sholat di pesawat. Orang yang sholat di pesawat, apakah di pesawat itu ada debu? Bagaimana kita mengetahui di suatu tempat itu ada debu? Oh, mudah saja. Ini debu. Debu. Lalu kita pukulkan, tepukkan, hembuskan. Kalau debunya kelihatan. Bagaimana di pesawat nggak ada debu? Jadi dalam hadis dijelaskan untuk mengetahui satu tempat itu ada debu, kain penutup onta. Tidak mungkin orang naik ke onta langsung. Di atas badan onta itu ada kain penutup, pelana dari kain. Kalau dipukul, naik debunya ke atas, itu bisa untuk tayamum. Kalau ada cahaya matahari, waktu kita pukul, naik debunya ke atas. Nanti waktu panas-panas pagi jam 9, coba pukul kursi di rumah itu, apalagi kursinya kursi kain, naik debunya, itu bisa untuk tayamum. Pukulkan, hembus. Debu ini dari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5. Debu yang kelingking sini. Sekali usap. Jadi bukan debu itu digini-gini kan. Pukul, hembus. Debu ni
Jangan sampai debunya mustakmal. Debu ini sekali saja. Siku, pukul, kan, hembus. Debunya 3. 1, 2, 3. Yang ini sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Debu yang ini untuk bagian bawah, debu yang sini untuk bagian dalam, debu yang sini ke sini, debu yang sini, sini, sini. Sekali saja. Kalau tayamum tidak ada air. Kalau ada air, pakai air. Sakit kronis, kata dokter nggak boleh pakai air. Kalau pakai jam tangan, buka jamnya. Pakai cincin, buka. Kaki tidak. Nggak ada mazhab apa ini pakai kaki. Tak ada tayamum kaki. Tayamum hanya wajah dengan tangan saja. Wamsahu bi aidiku, bi wujuhikum wa aidikum. Wajah dan tangan saja. Orang yang boleh bertayamum tidak ada air sama sekali, atau ada air tapi dia tidak boleh pakai air karena sakit kronis. Salat tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan air, tetap dilaksanakan salat. Lalu kemudian yang terakhir, yang 10 adalah setelah salat, yang terakhir 10 adalah ridha. Setelah tadi awal tadi buka dengan tawakal, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Setelah itu puncak dari semuanya adalah ridha. Ridha habis semuanya. Sururul qalbi 'ala madaratil qada. Berusaha untuk bahagia menerima apapun yang terjadi. Sudah usaha, sudah ikhtiar, tiba-tiba delay. Usaha untuk ridha. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mau ngamuk kemana? Ngamuk direkam. Habis itu malu sendiri. Apa yang bisa dilakukan di situ? Kalau saya ya nulis. Ada yang bisa ditulis. Jadi tulisan-tulisan itu banyak jadi ya waktu delay itu. Jadi kalau nanti ada baca tiba-tiba Ustadz update-nya panjang, itu delay itu. Bagaimana menikmati situasi keadaan? Buka, bisa ada tulisan. Tulisan tentang wali itu kemarin munculnya sedang delay. Sedang delay, cari bahan-bahannya, dapat bahannya, pas naik ke atas, di atas itu ditulis. Kebetulan nggak bisa tidur, kalau bisa tidur, alhamdulillah. Bagaimana berkompromi dengan hati, bagaimana bersahabat dengan keadaan. Kalau kita lawan keadaan ini, kita stres, jantung kita tak normal, darah tinggi naik, gula naik, badan gemetar, sampai ke rumah sakit. Menikmati keadaan, ridha. Sururul qalbi ala madaritil qada. Berusaha untuk hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 persiapan dalam musafir. Nah, demikian Bang Alvin, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada 10 poin ya, Bang Aka rahmati Allah, 10 poin. Yang pertama, yang paling fundamental itu adalah tentang niat, bahwa yang membedakan kita dengan umat lain adalah pada niatnya. Artinya, safar kita dalam konteks apa itu, bisniskah, kantorkah, travelingkah, semuanya karena ibadah untuk Allah. Nah, kita safar itu di hari Kamis yang ketiga.
harus mengangkat seorang amir ketika safar, pemimpin gitu ya, pemimpin rombongan, tour guide, supaya perjalanannya teratur. Kemudian yang keempat, ucapkan selamat tinggal untuk orang yang ditinggalkan. Berangkatnya karena Allah, menitipkannya juga kepada Allah. Kemudian yang kelima, jika hendak bepergian, kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang keenam, berdoa. Yang ketujuh, di dalam perjalanan senantiasa doakan zikir, istighfar, sholawat. Kemudian tadi zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kesembilan, jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, ini ada keringanan dalam perjalanan safar, bahwa boleh mengkosor sholat kita, menjadikan satu dan memperpendek begitu ya, ketika syaratnya terpenuhi, yaitu tadi Ustadz menyampaikan bahwa syaratnya ketika sudah 90 kilometer, dibulatkan ya 90 kilometer. Dan yang terakhir adalah ridho. Insya Allah. Mudah-mudahan Bang Aka ikut mencatat juga ya. Saya juga mencatat nih. Saya di layar sebelah. Baik, insya Allah Bang Aka rahmati Allah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Sesi tanya jawab. Saya dari tadi sengaja matikan ya, supaya kajiannya kondusif, karena beberapa yang merasa terganggu katanya ketika kajian kalau chatnya muncul-muncul di atas. Nah, insya Allah setelah ini kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Kalau mungkin dari Abang Aka ada kebingungan-kebingungan terkait safar ini, insya Allah kita akan pilih beberapa. Tapi sebelum itu, saya mengajak Bang Aka yang rahmati Allah, di awal tadi video yang kami sampaikan bahwa kita ada program amal soleh untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra di Rimbu Panjang. Bang Aka yang ingin ikut kontribusi, gampang banget caranya. Linknya kami share di kolom chat ya. Kolom chat, langsung klik linknya dan di-save kalau bisa. Di-save transaksinya nanti di akhir. Jangan sampai kelewatan momen kesempatan ini. Insya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja. Pertanyaannya kita mulai dari saya dahulu. Insya Allah. Dari saya dahulu. Ustadz, tadi kan ada beberapa rukhsah gitu ya yang Ustadz sampaikan. Salah satunya adalah sholat. Apakah ada rukhsah-rukhsah yang lain dalam ibadah ketika kita dalam kondisi yang safar begitu, jadi musafir? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kondisinya seperti ini Ustadz, kita sudah sholat kosor misalnya di tempat musafir kita gitu ya, di tempat bukan mukim kita sudah sholat kosor, kemudian kita lakukan perjalanan pulang. Nah, sampai di rumah itu masih ada waktu. Misalnya andaikanlah kita mengkosornya kosor ini takdim Ustadz ya. Jadi masih ada waktu untuk sholat asar. Jadi di sana tuh baru terdengar, kita sampai di rumah terus terdengar suara azan asar. Apakah kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat asar lagi Ustadz? Mungkin dua itu saja pertanyaan Ustadz. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ini puasa. Siapa yang sakit atau musafir, musafirnya jarak qasar salat. Jadi musafir yang boleh menggugurkan puasa, makan dia, maka itu adalah jaraknya jarak qasar salat. Tapi bagi yang terus puasa juga boleh. Maka ketika sahabat musafir dari kota Madinah ke Makkah, la yalumanna minna shaim al-muftir. Yang puasa tidak mengejek yang enggak puasa, yang enggak puasa enggak ngejek yang puasa. Walaupun Nabi ada mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah suatu perbuatan baik melakukan puasa dalam keadaan musafir, karena dikhawatirkan lemah. Tapi ada orang yang tetap kuat, maka silakan lanjutkan puasa. Bagi yang tidak mampu, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Puasa Ramadan, puasa wajib.
Berangkat dari Jakarta pukul 1. Mau ke Pekanbaru. Penerbangan 1 jam 30 menit. Berangkat dari Jakarta, sholat qasar jamak takdim. Zuhur 2 rakaat, habis itu asar 2 rakaat. Berangkat jam 1. Berangkat jam 2. Sampai Pekanbaru, urusan itu ini segala macam, keluar ambil koper, keluar jam 4. Masih ada waktu asar. Apakah wajib sholat asar di Pekanbaru? Tidak wajib lagi. Karena sudah dilaksanakan dalam safar. Lalu yang wajib mengulang itu kapan? Yang wajib mengulang itu konteksnya begini. Mau berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Lalu dijamaklah sholat zuhur dengan asar. Jamak takdim. Sholat zuhur 4 rakaat karena belum musafir di rumah. Sholat zuhur 4 rakaat, habis itu sholat asar 4 rakaat. Sampai di airport, datang telepon, acara batal karena Pak Menteri ke luar negeri. Acara kita seminggu lagi. Pulanglah ke rumah, nanti waktu asar sholat asar lagi. Kenapa? Karena perjalanannya tidak terjadi. Perjalanannya tidak terjadi. Sholatnya sudah dilaksanakan. Karena tidak terjadi perjalanan. Tidak ada ilat sebabnya. Sebabnya itu yang menjadikan sholat itu boleh digabung. Sebabnya tidak ada, maka batal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alfi.